Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah praktikum sistem basis data. Materi kita hari ini adalah database akses, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa database itu adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di dalam perangkat komputer, perangkat keras komputer, kemudian dimanipulasi atau dengan bantuan perangkat lunak, gitu ya. Oke, kumpulan database itu merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kemudian tersimpan di dalam terdalam perangkat keras komputer, kemudian dipergunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Di dalam database, ya, ada objek yang kita pelajari nanti adalah membuat tabel. Nanti tabel itu terdiri dari field dan record. Nanti ada query yang kita pelajari nanti mungkin pertemuan keberapa nanti. Kemudian ada form yang kita pelajari setelah UTS, kemudian ada record. Record itu merupakan hasil akhir dari pengolahan data yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut lagi. Mengenal akses 2010. Di sini, ya, di praktikum basis data itu adalah kita menggunakan aplikasi yaitu MS Access. Untuk akses kalian boleh menggunakan versi yang berapa saja. Kebetulan Ibu sesuai yang di lab, Ibu menggunakan yang 2010. Kalian silakan. Mau 2007, 2003, 2010, 2013 atau bahkan 2016 silakan. Pokoknya sama aja. Fungsi icon-iconnya sama aja, yang membedakan hanya tampilan saja, ya. Ibu rasa bahwa kalian sudah bisa semua membukanya, sama seperti kita belajar MS Word, Excel, itu cara bukanya boleh melalui program atau melalui desktop. Ini ya, di tampilannya nanti bisa kalian lihat. Untuk lebih detailnya di diktat Ibu, ya. Kemudian ini tab-tabnya nanti bisa dipelajari. Nah, ini tampilan untuk 2010 itu, ya, 2010 ini tampilannya. Kemudian ini hanya secara garis besar saja, bisa kalian baca sendiri nantinya. Karena kalau untuk jelas satu-satu mungkin waktunya enggak cukup. Yang ini adalah membuat file database. Database itu bisa dibuat melalui menu database blank atau blank database pada tab file, atau dapat juga menggunakan perintah Ctrl N pada keyboard. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian masih blank, masih kosong, artinya kita belum pernah membuat tabel sama sekali. Nah, ini create, ya, create. Kemudian jangan lupa di browse nanti ada gambar buku buka begini. Ini harus diklik, akan tampil ini database-nya. Pilih lokasi tempat penyimpanan, ya, nanti di mana folder, atau bisa membuat folder di sini, tapi tentukan dulu, nanti baru oke. Kalau sudah oke, dia akan muncul, ya. Kalau ACCDB-nya itu dia akan muncul secara otomatis. Itu artinya akses database. Jadi tanpa kalian nggak perlu ngetik, ya. Misalkan contohnya nama filenya adalah database 5, ya, titik ACCDB. Untuk titik ACCDB ini nggak perlu diketik, dia akan muncul secara otomatis, ya. Kemudian oke. Nah, ini adalah tampilan untuk pertama kali kita membuat tabel. Bisa dilihat nanti kita praktekkan, ya. Atau karena kuliah kita masih online, kalian boleh sambil ambil laptop langsung dipraktekkan apa yang ada di diktat, karena nanti pasti Ibu akan tanya, ya. Cara menutup sama seperti menutup Office yang lain, sama udah boleh silang atau close atau menurut prosedurnya, gitu ya. Oke, cuman ini aja cara
besar ini. Ya, kita lanjutkan lagi bab yang kedua, yaitu membuat tabel. Ya, membuat tabel, di mana tabel ini ya terdiri dari field dan terdiri dari record. Apa itu field? Field adalah tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan ke dalam sebuah tabel. Itu field, ya. Contoh field adalah di sini adalah kode barang, nomor pesan, jumlah. Contoh lagi, contoh field seperti kalian mahasiswa. Kalian punya name, punya nama, punya alamat, punya nomor telepon, punya status, ya, punya agama. Nah, itu adalah namanya field, ya. Kemudian ada di dalam tabel itu namanya record. Record itu kumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan dan tersimpan dalam bentuk baris dan kolom pada tabel. Satu tabel dapat terdiri dari beberapa record sekaligus. Nah, record itu ini, lihat nih, kalau misalkan kode barang nih, ada B1B1001. Nah, ini adalah record namanya, ya. Contoh, misalkan Anda punya name, ya, kalian punya name Anda misalkan 190001. Nah, 190001 itulah yang disebut sebagai record. Nah, jadi harus bisa membedakan mana yang disebut sebagai field dan mana yang disebut sebagai record. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada dua cara dalam membuat tabel, ya. Yang pertama, membuat tabel dengan design view. Lihat langkahnya di sini. Oke, tinggal pilih. Kemudian kalau sudah dipilih, muncullah kotak dialog seperti ini. File name. File name itu adalah tempat untuk mengetik nama filenya atau atributnya. Nah, sama dengan atribut, ya. Kemudian ada data tipe. Data tipe harus dipilih. Ya, data tipe itu banyak. Ada teks, ada memo, ada number, ada date time, dan lain sebagainya. Ini harus dipilih loh, ya. Ya, pada saat kita memasukkan sebuah file, data tipenya harus dipilih. Kemudian description itu keterangan. Contoh, misalkan nama filenya adalah name, tipe datanya misalkan teks, kemudian descriptionnya nomor induk mahasiswa. Jadi keterangan yang dibuat untuk description itu. Kemudian ini penjelasannya, untuk lebih jelasnya mengenai ini tadi kotak dialognya. Nah, ini penjelasannya description itu, ya. Kemudian tentukan field kunci dengan memilih gambar. Jadi nanti di antara atribut itu ada salah satu field atau atribut yang menjadi kunci, atau primary key, ya. Primary key. Untuk apa primary key? Primary key itu supaya dibuat ada satu atribut yang bersifat unik atau tidak sama. Contohnya name. Name kalian pasti tidak sama dengan temennya, tapi nama bisa sama. Ada dua orang namanya sama, Ani misalkan, tapi Ani yang satu dengan Ani yang kedua name-nya pasti tidak sama. Itulah yang disebut sebagai primary key atau atribut. Oke, kita lihat lagi di sini. Kemudian nanti jangan lupa kalau tabel itu sudah dibuat harus di-save. Cara save-nya seperti ini, tinggal isi, ya. Nah, nanti kalau sudah di-save dia akan muncul di sini bukan tabelnya. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang Ibu maksud tadi, data tipe. Ada penjelasan di sini. Untuk teks itu misalkan apa? Dapat menerima huruf, angka, spasi, tanda baca. Sebuah file berisi jenis data teks dapat menampung 255 karakter. Ini teks, ya. Kemudian untuk yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, membuat tabel dengan datasheet view. Sebenarnya hampir sama, ya, tergantung tinggal kalian pilih mana lebih yang kalian suka, apakah yang dengan yang satu tadi, ya, membuat tabel dengan design view atau dengan datasheet. Tinggal dipilih, ya. Kira-kira sama saja kok, hasilnya sama saja nantinya. Kemudian mengatur file properties.
Nah, di sini nanti ada file propertiesnya. Boleh diatur ya untuk atribut. Misalkan tadi contohnya name ya. Di name itu misalkan teks, harta keterangannya, nomor induk mahasiswa. Kalian tentukan untuk file size-nya ya, file size-nya. Misalkan untuk name itu 10, karakternya 10. Jadi kalau lebih dari 10 tidak bisa diinput, kurang dari 10 bisa. Nah, gitu, ya. Kemudian ada file size, input mask, caption, dan lain sebagainya. Ini tinggal kalian baca sendiri tentunya. Nah, ini yang saya maksud tadi menentukan primary key. Primary key adalah field yang digunakan sebagai field index utama atau field kunci untuk membedakan record satu dengan yang lainnya dan untuk pengurutan data dari sebuah tabel. Langkah untuk menentukan primary key. Aktifkan dulu design view-nya dari sebuah tabel itu, kemudian tentukan satu atribut yang menjadi primary key ya. Harus ditentukan. Contoh di sini nomor. Nomor itu adalah menjadi primary key-nya. Nomor, ini tanda kunci seperti ini. Ada di aksesnya, ada, tinggal dipilih. Bisa disorot, klik kanan bisa, atau langsung ada icon di atas akses itu. Iconnya tinggal diklik di sini. Kemudian untuk menghapus primary key sama, tinggal klik kanan, hapus, atau enggak di nonaktifkan tanda kuncinya. Nah, seperti ini ya. Memasukkan record tabel yang sudah kita buat, recordnya bisa kita masukin, isinya nah bisa dimasukin dengan double klik. Nantinya ini di double klik boleh ya. Nah, ini kalau sudah di double klik hasilnya akan seperti ini. Jadi tinggal diisi datanya ya. Kemudian mungkin itu saja ya yang penjelasan saya dari materi. Kemudian di bawahnya nanti ada latihan soal biar lebih ininya lebih mengena bahasanya ya. Jadi jangan hanya ibu berbicara saja tapi prakteknya tidak kita praktekkan. Nanti silakan kalian untuk mengerjakan latihan ini karena kita kuliah online. Kalian simpan di flash atau nanti boleh silakan dibuat ya, latihan ini dibuat, kemudian hasilnya atau jawabannya silakan kirim ke Classroom di menu tugas kelas nantinya ya sampai selesai. Oke, silakan untuk dibaca, dikerjakan, nanti ibu akan periksa di Classroom-nya. Kalau sudah, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.